Pancasila mengajarkan keadilan, demokrasi, dan persamaan kesempatan bagi seluruh warga negara. Namun muncul pertanyaan, apakah praktik politik yang memberikan keuntungan kepada kelompok atau keluarga tertentu masih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Melalui video ini, kami akan mencoba menganalisis kesenjangan antara idealitas tersebut dengan realitas terjadi saat ini. Dalam Pancasila, khususnya pada sila keempat, kekuasaan seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipenuhi oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Artinya setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun dalam praktiknya, masyarakat ini sering melihat adanya kecenderungan bahwa akses terhadap jabatan politik itu lebih mudah didapatkan oleh pihak yang memiliki hubungan keluarga atau yang berdekatan dengan pemegang kekuasaan. Fenomena ini seiring disebut dengan nepotisme atau narasi politik. Walaupun tidak selalu melanggar hukum, tetapi kondisi tersebut dapat menimbulkan beberapa persepsi yang kompetensi itu bukan lagi suatu hal yang menjadi faktor untuk menentukan seseorang ini memperoleh jabatan yang strategis ataupun jabatan yang penting. Jika dilihat dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, setiap warga negara seharusnya memperoleh kesempatan yang setara dalam bidang politik maupun pemerintahan. Ketika kekuasaan hanya berputar pada kelompok tertentu, muncul risiko berkurangnya kompetisi yang sehat serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bidang politik, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas kebijakan publik, karena proses pengambilan keputusan berpotensi menjadi kurang representatif terhadap kepentingan masyarakat luas. Sebagai generasi Z yang hidup di era digital, kita memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan kita sebagai masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi publik, kebijakan pemerintah, maupun proses politik. Melalui media sosial dan platform digital, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan, dan mendorong transparansi secara efektif. Selain itu, sikap kritis terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan juga merupakan bentuk cinta dari tanah air. Mengkritisi kebijakan bukan berarti menolak pemerintah, tetapi merupakan upaya agar bisa menjaga penyelenggaraan negara tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut kami, tantangan terbesar dalam internalisasi nilai Pancasila bukanlah kurangnya pemahaman terhadap isi Pancasila, melainkan bagaimana nilai tersebut diterapkan secara konsisten dalam praktik pemerintahan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas melalui teknologi digital. Informasi mengenai proses pengambilan keputusan, pengisian jabatan publik, serta kebijakan pemerintah perlu lebih terbuka dan mudah diakses masyarakat. Dengan pengawasan publik yang lebih kuat, peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Kami menyimpulkan bahwa praktik nepotisme dan dinasti politik berpotensi menciptakan kesenjangan antara idealitas Pancasila dan realitas pemerintahan. Nilai keadilan, demokrasi, dan persamaan kesempatan harus terus dijaga agar pemerintahan benar-benar berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena pada akhirnya, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga harus menjadi pedoman nyata dalam setiap penggunaan kekuasaan. Melalui pembahasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Pancasila itu bukanlah sebagai hafalan ataupun simbol negara, tetapi juga merupakan nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap bentuk penggunaan kekuasaan dalam pemerintahan itu harus mengutamakan kepentingan rakyat, keadilan, serta kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sebagai generasi muda, kita itu harus bisa mempunyai tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari, terutama terkait dengan isu-isu kebangsaan, nilai-nilai demokrasi dalam seluruh aspek kehidupan. Semoga dengan adanya partisipasi dan juga kesadaran dari seluruh masyarakat, Indonesia dapat menciptakan pemerintahan yang transparan, adil, dan juga dapat menjadi pemerintahan yang menerapkan ataupun menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Sekian atas perhatiannya, terima kasih.